Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Nuwasil, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang wafat tahun 1206 Hijriah. Qala rahimahullah, pada bab yang ketujuh, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Kata beliau rahimahullah, bab termasuk kesyirikan memakai gelang atau benang, wa nahwihima atau yang semisal dengan keduanya, li raf'il bala'i aw daf'ihi, untuk mengangkat musibah, bala yang sudah turun, atau untuk mencegah musibah sebelum turunnya. Ya. Bab ini digunakan oleh penulis rahimahullahu taala sebagai pembuka penjelasan dari bab yang ke-6, bab tafsirit tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, di mana beliau sebutkan sebelumnya wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab, bahwa penjelasan detail dari bab yang ke-6 adalah bab-bab yang ada setelahnya, dimulai dari bab ini. Ya, dimulai dari bab ini. Bab ini dibuat oleh penulis rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwasanya memakai gelang atau mengikat benang atau bahan-bahan lain yang semisal dengannya, ya, apakah dari logam, dari plastik, bahan karet, ya, intinya tidak penting bahannya apa, dari karet, dari benang atau yang semacamnya, intinya dia mengenakan hal tersebut dengan tujuan untuk mengangkat bala. Kalimat mengangkat bala, diangkat artinya sudah turun, sudah terjadi, sudah sakit dia pakai benda itu supaya dengan harapan penyakitnya terangkat. Rafa, diangkat, yakni setelah terjadinya. Au daf'ihi, atau menolak terjadinya, yakni sebelum turun musibah dia pakai itu untuk mencegah. Ini termasuk kesyirikan. Ini termasuk apa? Kesyirikan. 6. Kata penulis rahimahullahu taala, termasuk kesyirikan memakai gelang ataupun benang atau yang bahan-bahan lain. Di sini kalimat memakai tidak mesti berupa dikalungkan, tidak mesti berupa dipasang dikalungkan di tangan atau di leher, tidak mesti berupa diikat di badan. Tapi masuk dalam kategori ini adalah sekedar dia kantongi misalnya, walaupun dia tidak pakai, dia bawa kemana-mana, ya. Termasuk di dalamnya cincin, misalnya penggunaan cincin. Apapun itu, bukan di situ intinya, bukan di masalah bagaimana cara pakainya. Oh, nanti melanggar kalau dikalungkan, nanti melanggar kalau diikat. Enggak, masalah pemakaian itu enggak penting. Ya, masalah pemakaian itu tidak penting. Mau dia pakai, mau dia tidak pakai, mau dia kantongi, ya, terserah. Itu tidak penting. Ya, sampai sini. Bahannya juga yang dipakai juga tidak penting. Apakah itu berupa besi, logam, berupa kalung, berupa gelang, berupa benang, ya, ataukah berupa keris, ataukah berupa batu, ya, itu semua juga tidak penting.
Intinya yang penting adalah tujuannya, yaitu dia menggunakan semua itu, memakai semua itu dengan tujuan, dengan harapan agar benda ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang turun, mengangkat sakitnya anaknya atau melindungi anaknya dari sakit. Sebelum sakit dipakaikan itu supaya anaknya tidak sakit. Atau kalau sudah sakit dipakaikan itu supaya sakitnya terangkat. Ini yang menjadi inti di sini. Intinya, kenapa ini dianggap sebagai kesyirikan? Dikarenakan dia memakai, menggunakan ataukah mengambil perantara berupa benda-benda ini, apapun bahannya, bagaimanapun penggunaannya, tapi dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan anak saya. Allah Subhanahu wa taala yang melindungi saya. Namun dengan sebab benda ini. Dengan sebab apa? Benda ini. Ini termasuk syirik asghar. Ini termasuk apa? Syirik asghar. Sebelum kita lanjut, butuh diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu dengan sebabnya. Ada sebabnya. Jadi tidak ada yang namanya jalan kompas, ya, tiba-tiba sampai, tidak ada jalannya menuju ke sana, tidak mungkin. Segala sesuatu yang ingin kita dapatkan di dunia ini ataukah di akhirat kelak, apakah berupa kemauan untuk mendapatkan manfaat atau terhindar dari kemudaratan, semuanya Allah sudah kasih jalan-jalannya, sebab-sebabnya. Mau masuk surga, sebabnya ini. Ya, masuk neraka sebabnya ini. Ya. Ya kan? Mau dapat pahala sebabnya ini. Mau bahagia di dunia, lakukan sebab ini. Ada semua sebabnya. Kalau kamu lakukan sebab ini, maka sebab ini akan mengantarkan kamu kepada akibat itu, tidak akan mengantarkan kepada yang lain. Jadi semua hal yang kita inginkan di dunia ini Allah sudah fasilitasi. Ada sudah fasilitasi. Kamu mau mendapatkan kebaikan, ada fasilitas jalan menuju ke sana. Kamu mau mendapatkan keburukan, ya juga ada jalan menuju ke sana. Tinggal kamu pilih. Tinggal kamu pilih jalannya, sebab-sebabnya. Jelas sampai sini? Nah, bukan hanya masuk surga ada sebabnya, tapi juga perkara-perkara di dunia. Mau kenyang, ada sebabnya, ya kan? Ya, kedinginan, mau agar tidak dingin lagi, ada sebabnya. Kepanasan supaya tidak panas, ada sebab yang ditempuh untuk menghilangkan panas tersebut. Mau dapatkan penghasilan, uang, mau beli ini, mau beli itu, ada sebabnya. Ya, ada apanya? Ada sebabnya. Jelas? Nah, mau sembuh, ada sebabnya. Kamu melakukan sebab ini bisa membuat kamu sakit dan seterusnya. Semua baik maupun buruk, semua ada sebabnya. Baik maupun buruk, semua ada sebabnya. Nah, sebab-sebab ini Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan suatu sebab, ya, atau ketika mengarahkan kepada tujuan yang ingin kita raih, Allah Subhanahu wa taala menempatkan adanya sebab. Sebab ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sebab syar'i, ya. Dan yang kedua ada sebab qadari atau kauni. Ada sebab syar'i dan ada sebab kauni atau qadari. Nah, ini sebab syar'i dan sebab kauni. Apa itu sebab syar'i? Sebab syar'i adalah sebab yang tidak dilarang oleh syariat. Sebab syar'i adalah semua sebab yang tidak dilarang oleh syariat. Selama tidak dilarang oleh syariat, maka itu sebab syar'i. Walaupun tidak ada dalil yang membolehkan. Jelas sampai sini? Karena kita punya kaidah asal, semua perkara yang berhubungan dengan dunia hukum asalnya apa?
boleh sampai ada dalil yang melarang. Maka sebab syar'i adalah semua sebab yang tidak dilarang oleh syariat. Selama tidak dilarang, maka itu dibolehkan. Jelas sampai sini? Selama tidak dilarang, maka itu dibolehkan. Itu sebab syar'i. Jadi hubungan sebab akibatnya kita ketahui melalui jalur syariat. Dalam artian tidak dilarang oleh syariat. Yang kedua ada namanya sebab qadari atau sebab kauni, yaitu sebab ya yang hubungannya dengan akibatnya diketahui melalui jalur kaun, melalui jalur apa? Jalur adat atau jalur urf. Yang kita ketahui pembolehan sebab itu dari kacamata kauniyah. Kacamata kauni yakni memang jelas ada hubungan sebab akibatnya. Memang jelas ada hubungan sebab akibatnya. Ya. Misalnya seorang mau beli barang. Dia ingin memiliki barang tertentu. Bagaimana caranya supaya dia memiliki barang itu? Jelas? Maka kita harus perhatikan dua sebab ini. Ada sebabnya, Allah sudah mengatur. Misalnya saya mau beli motor. Bagaimana caranya supaya saya dapat motor? Ada sebabnya. Sebabnya ada dua. Syar'i dengan kauni. Apa sebab syar'inya? Misalnya saya menyiapkan uang untuk membeli. Kalau saya tidak ada uang ya saya pergi bekerja cari uang. Itu sebab syar'i semuanya. Sebab kauni juga demikian. Kalau kamu punya uang, sebab kauninya kamu bisa beli motor. Sebab syar'i, sebab kauni. Saya sakit, saya mau sembuh. Bagaimana caranya supaya saya sembuh? Sebab syar'i, sebab kauni. Sebab syar'i apa? Sebab syar'i misalnya ya saya berdoa kepada Allah supaya saya sembuh. Ya kan? Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sembuh. Sebab kauninya saya ke dokter, minum obat, mungkin disuntik. Itu kauni. Yani secara hubungan kauniyah obat dengan kesembuhan jelas hubungannya, benang merahnya jelas. Itu namanya sebab kauni. Sebab kauni. Nah, kalau kita menginginkan sesuatu, maka ketika kita ingin mewujudkan sesuatu tersebut, kita harus memperhatikan dua sebab ini. Sebab yang kita tempuh harus memenuhi dua syarat. Dia harus sebab syar'i, dia harus sebab kauni. Harus dua-duanya. Tidak boleh salah satunya. Tidak boleh apa? Salah satunya. Contoh, saya mau uang. Ada orang mau uang misalnya. Kemudian dia korupsi. Dia apa? Korupsi. Baik. Apakah korupsi ini sebab mendapatkan uang? Hah? Sebab mendapatkan uang. Jelas? Korupsi merupakan sebab mendapatkan uang. Baik. Dia sebab kauni atau sebab syar'i? Sebab kauni. Memang terbukti secara kenyataan. Kauni itu kalau kita bilang, kalau bahasanya orang ya, kalau kita mau pinjam bahasa orang, hukum alam. Cuman maksudnya di sini kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa syariatnya sunnatullah, itu kauniyah. Sunnatullahnya orang korupsi dapat uang, ya jelas, ya kan? Itu sebab kauni, ya sebab kauni. Tapi apakah korupsi dibenarkan oleh syariat? Enggak dibenarkan, itu pencurian. Maka apa? Tidak boleh seorang korupsi untuk mendapatkan uang, walaupun betul dia merupakan sebab kauni untuk mendapatkan uang, tapi dia bukan merupakan sebab syar'i. Seorang muslim nanti boleh mengambil suatu sebab kalau sebabnya itu syar'i sekaligus kauni. Harus terpenuhi dua-duanya, baru dia boleh menjadikan itu sebagai sebab. Jelas sampai sini ya? Ketika dia sakit, datang ke dukun misalnya, pertanyaannya, atau misalnya dia datang ke dukun apa ya,
Misalnya, atau bukan sakit lah, anggaplah orang patah tulang, terkilir atau yang semacamnya, datang ke tukang urut. Datang ke tukang urut. Taib, tukang urut ini untuk mendapatkan kesembuhan pada tulangnya yang terkilir atau mungkin patah. Apakah dia sebab kauni? Sebab kauni, betul. Apakah dia sebab syar'i? Sebab syar'i bukan? Hah? Sebab syar'i. Ya. Karena dia sebab kauni, dia sebab syar'i, maka silakan dilakukan. Secara syariat diizinkan, tidak dilarang, dan secara hubungan sebab akibat sunnatullah juga hubungannya jelas. Kauni syar'i. Kapan kita melakukan sebab yang kauni tapi tidak syar'i, maka hukumnya haram, tidak boleh. Seperti tadi, mendapatkan uang lewat mencuri. Mencuri, iya jelas bisa mendapatkan uang, itu sebab kauni. Di antara sebab kauni mendapatkan uang, ya mencuri. Tapi itu dilarang oleh syariat, maka dia melanggar sebab syar'i. Dia bukan sebab syar'i, maka tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Atau sebab syar'i tapi tidak kauni, ini juga tidak boleh dilakukan. Syar'i tapi tidak kauni. Misalnya apa? Katanya apa namanya? Waktu itu awal-awal muncul Covid, minyak kayu putih. Minyak kayu putih katanya bisa apa namanya? Mencegah dari Covid misalnya atau yang semacamnya. Baik. Sekarang pertanyaannya, apakah dilarang seorang menggunakan minyak kayu putih secara syar'i? Hah? Dilarang dia? Enggak dilarang, berarti diizinkan oleh syariat, sebab syar'i. Tapi secara kauniyah, secara hukum sebab akibat, secara sunnatullah, apakah betul ada benang merahnya antara Covid dengan minyak kayu putih misalnya? Kan tidak ada penelitian yang jelas, bahkan mungkin cenderung hoax, tidak benar. Maka yang seperti ini juga tidak boleh kita lakukan. Enggak boleh kita lakukan. Kenapa? Walaupun secara syar'i tidak dilarang, tapi secara kauni tidak. Ibarat ada orang misalnya sakit kepala, minum obat sakit gigi. Ya, apakah dilarang minum obat sakit gigi? Enggak dilarang. Cuman tidak ada hubungannya antara obat sakit gigi dengan sakit kepala. Itu namanya tidak kauni. Jelas? Dia sebab yang dibolehkan oleh syariat, tapi tidak ada benang merahnya secara kauni. Karena itulah tidak boleh dipakai, tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kita mau melakukan suatu sebab, kita harus tinjau dua hal ini. Apakah tidak dilarang dalam syariat? Kalau dilarang maka tidak boleh. Kalau tidak dilarang berarti dia sebab syar'i. Yang kedua, apakah betul ada benang merahnya, hubungan sebab akibatnya, terbukti secara kenyataan, pengalaman, penelitian, ada uji klinis dan seterusnya, terbukti. Kalau terbukti, iya berarti dia sebab apa? Sebab kauni. Iya. Baik, ini apa namanya? Hal yang butuh diketahui berkenaan dengan sebab ini. Nah, sekarang kaidah berkenaan dengan sebab ini. Yang pertama, bahwa sebab yang boleh kita jadikan sebagai sebab hanyalah sebab yang terpenuhi dua hal ini. Harus sebab syar'i dan harus sebab apa? Sebab kauni. Harus terpenuhi dua-duanya. Kapan tidak terpenuhi salah satunya, maka dilarang. Kapan salah satu sebab tidak terpenuhi, maka dilarang. Hukumnya apakah haram atau mungkin makruh atau mungkin ya haram makruh, berputar di antara itu saja, haram atau makruh. Tergantung jenis tingkat pelanggarannya. Jadi ini kaidah yang pertama, bahwa kalau seorang ingin melakukan sesuatu tentu ada jalannya. Nah, jalannya ini sebelum dia lakukan, dia harus pastikan jalan itu harus syar'i dan harus apa? Harus kauni. Kaidah berikutnya, ada beberapa kaidah kita akan bahas sedikit-sedikit, kita akan tambahkan sedikit-sedikit. Nanti kita akan bahas lebih jauh masalah ini di pembahasan tawakal karena erat kaitannya di sana. Kita hanya menyinggung kaidah yang berhubungan dengan bab ini. Kaidah yang kedua adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab syar'i, bukan juga sebab kauni, itu syirik asghar. Itu syirik asghar. Saya ulangi, melakukan sesuatu
yang bukan sebab syar'i, bukan pula sebab kauni, maka itu syirik asgar, syirik kecil. Dan kaidah ini yang berhubungan dengan pembahasan kita. Bab tentang memakai apa? Memakai kalung, benang dan semacamnya. Baik. Di sini ada anaknya sakit. Dia bilang, saya mau anak saya sembuh. Bagaimana caranya supaya anak saya sembuh? Saya minta kepada Allah supaya anak saya sembuh. Tapi ada sebabnya. Ya, saya ikatkan kain di ikatkan benang misalnya di perutnya, atau pakaikan sesuatu, atau saya taruh benda tertentu di bantalnya kalau dia tidur, atau yang semacamnya. Ya, taruh gunting di bantalnya, ya dekat bantalnya, taruh apalah macam-macam, ya, dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi anak saya. Agar Allah taala melindungi anak saya. Apakah ini syirik akbar? Tidak. Jelas bukan syirik akbar, karena dia meminta kepada Allah. Dia ingin Allah menyembuhkan anaknya, dia ingin Allah melindungi anaknya ini. Ya. Lewat apa? Apa sebabnya? Apa sebab yang dilakukan agar anaknya dilindungi oleh Allah? Dengan cara mengikat benda ini, atau taruh benda ini di tempat tidurnya, atau apa namanya, yang semacamnya. Nah, sekarang kita katakan, kita lihat sebab ini. Di bab ini misalnya dengan memakaikan apa? Memakaikan, diikatkan benang di tangannya atau di perutnya, ya, atau yang semacamnya. Nah, benang ini kita lihat, apakah benang ini sebab syar'i atau sebab kauni untuk mendapatkan perlindungan Allah. Ya. Secara kauni, misalnya anaknya demam, nangis terus, rewel misalnya. Nah, secara kauni apakah ada hubungan sebab akibat yang jelas antara diikatkan benang dengan dia tidak menangis? Terbukti secara klinis, dari kacamata medis kesehatan, bahwa benang ini bisa menenangkan bayi misalnya. Apakah terbukti? Tidak. Berarti dia bukan sebab kauni. Nah, apakah dia sebab syar'i? Juga tidak, bukan sebab syar'i. Kenapa? Ada hadis-hadis yang melarang dalam masalah ini. Dilarang digunakan. Nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Berarti apa? Ada larangan dari syariat. Maka mengikatkan kain benang-benang semacam itu bukan sebab syar'i dan bukan juga sebab kauni. Karena itulah hukumnya syirik asgar, syirik kecil. Karena kaidahnya melakukan amalan yang bukan sebab syar'i dan bukan sebab kauni, maka itu syirik asgar. Baik. Sudah sampai sini? Kalau ada orang ingin perencanaan anak misalnya, kalau mau anaknya laki-laki banyak makan ini, ya. Kalau mau anaknya perempuan banyak makan ini. Disebutkan jenis-jenis makanannya. Baik. Pertanyaannya, boleh nggak ini? Boleh dilakukan? Nah, tinggal kita lihat. Baik, apakah ini sebab syar'i? Sebab syar'i atau tidak? Hah? Sebab syar'i enggak? Misalnya kalau laki-laki saya enggak tahu ya, saya enggak cuma lewat itu. Laki-laki misalnya apa ya? Baca makan daging atau yang semacamnya, saya kurang tahu ya. Intinya begitu. Ya, bedalah makanannya kalau mau anak perempuan, anak laki-laki katanya beda. Ya. Intinya, apakah itu sebab syar'i? Hah? Syar'i enggak? Dilarang makan makanan seperti itu? Enggak dilarang. Jelas sampai sini? Makan yang penting makanannya halal, ya, tidak menyakiti, itu tidak membuat sakit, ya makan, kan begitu. Artinya memakan makanan itu tidak dilarang syariat. Tinggal kita lihat sebab kauni. Apakah secara medis terbukti? Seberapa besar pembuktiannya secara medis, ya? Kalau dia tidak terbukti, maka tidak boleh melakukan itu dengan keyakinan itu. Karena kamu meyakini sebab yang wahmiyah, sebab khayalan. Karena tidak ada apanya? Tidak ada benang merahnya secara medis. Kalau memang terbukti secara medis, silakan. Berarti dia syar'i sekaligus apa? Kauni. Syar'i atau kauni? Ada orang
apa namanya eh, kena apa khawatir penyakit jantung atau ada riwayat jantungnya, penyumbatan darah, pakai gelang. Gelang ini batu, isinya batu ya, atau mungkin ada yang laser ya, batu ini ada magnetnya, berpengaruh ke peredaran darah, memperlancar peredaran darah. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Secara syar'i, secara syar'i tidak dilarang. Tidak dilarang, tidak ada larangan memakai seperti itu. Sama kalau anak saya misalnya, saya ikatkan benang di tangan sininya, tapi enggak ada tujuan apa-apa. Saya ikatkan supaya dia senang misalnya. Apakah dilarang? Hah? Tidak dilarang kan? Ya. Enggak dilarang. Karena tanpa tujuan apa-apa. Jadi memakai gelang dan semacamnya atau yang semacamnya untuk pengobatan, ya. Hukum secara syar'i tidak ada masalah. Sekarang tinggal kita lihat secara kauni, apakah ada hubungan sebab akibatnya yang jelas antara magnet itu di batu atau batu-batunya itu dengan memperlancar peredaran darah. Kalau memang ada, ya boleh. Berarti dia sebab syar'i sekaligus sebab kauni. Kalau tidak ada, tidak boleh dilakukan. Karena walaupun dia sebab syar'i dalam artian tidak dilarang, tapi dia tidak kauni, tidak terbukti secara hubungan sebab akibat. Jelas sampai sini? Nah ini penting agar seorang tidak serampangan kemudian melarang hal-hal yang boleh hanya karena dia sendiri tidak paham. Apa hubungannya ini dipakai di tangan baru menyehatkan seluruh tubuh? Kan tidak paham dia kan begitu. Dan tidak paham. Sehingga dia melarang. Apa hubungannya misalnya? Ya. Cuman tidur di batu-batu biasa kok bisa ini? Ya, karena dia tidak paham sebab kauninya. Maka ini perlu diperhatikan. Maka ketika seorang menempuh sebab, kemudian sebab itu tidak dilarang oleh agama dan hubungan sebab akibatnya terbukti secara klinis, ya silakan, tidak ada masalah, boleh. Tapi kalau sebab itu terbukti secara klinis, terbukti secara sebab akibat betul, tapi dilarang oleh syariat, maka hukumnya dilarang. Ya, dilarang. Misalnya apa? Jual beli organ tubuh. Ada orang tidak punya ginjal atau kurang ginjalnya, ya. Dia beli ginjal orang yang baru saja meninggal untuk dicangkok di ginjalnya dia. Secara kauni apakah itu bisa membantu kesehatannya? Secara kauni iya, membantu kesehatannya. Ya kan? Tapi secara syar'i tidak boleh, dilarang. Tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh. Maka ini hukumnya apa? Tidak boleh dilakukan walaupun secara medis terbukti. Terbukti. Tapi syar'i melarang, maka tidak boleh. Ya. Jelas sampai sini? Ada orang kecelakaan, kehilangan banyak darah, butuh darah. Tidak ada darah. Beli darah. Beli darah. Beli darah itu merupakan satu-satunya sebab dia bisa mendapatkan darah. Baik. Apakah dia boleh lakukan? Apakah dengan adanya darah bisa menyelamatkan nyawanya misalnya? Iya, secara klinis jelas. Cuman jual beli darah dilarang dalam syariat. Darah itu najis, tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Darah najis, tidak boleh diperjualbelikan. Maka pada dasarnya dia tidak boleh membeli kecuali dalam taraf darurat. Nah, kalau darurat yang haram jadi boleh kan begitu. Ya, misalnya ada orang tetap tidak mau kasih darahnya kecuali dia jual. Ya mau diapain lagi? Darurat. Dibolehkan oleh syariat. Tapi selama masih ada yang gratis, tidak boleh dia beli darah. Tidak boleh. Dan orang pun kalau dia mau donor darah, tidak boleh dia jual darahnya. Dia kasih saja, tidak boleh dia jual. Haram hukumnya. Jadi walaupun secara kauni itu bisa menyelamatkan, tapi secara syar'i tidak, maka tidak boleh dilakukan. Kecuali sampai dalam taraf tadi, darurat, masalah nyawa. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Adzan dulu.
Baik, maka dari sini jelas
Kalimat penulis rahimahullah, minasyirki, termasuk kesyirikan, yakni syirik asghar. Syirik asghar. Apa itu syirik asghar? Di antara bentuk syirik asghar adalah memakai gelang atau benang atau benda atau yang lainnya dengan tujuan agar Allah mengangkat balaknya atau Allah menolak balaknya. Ini menjadi syirik asghar. Kenapa? Karena memakai benda-benda ini, ya, kalung, gelang, benang dan semacamnya, bukan sebab syar'i dan bukan sebab kauni untuk mendapatkan keselamatan atau terhindar dari apa? Mudarat. Bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni. Karena itulah dia syirik asghar. Tapi ingat, dia hanya menjadi syirik asghar karena mintanya masih kepada Allah, masih mengaitkan bahwasanya yang bisa mengangkat musibah, bala hanyalah Allah, yang bisa melindungi saya, melindungi anak saya hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Hanya Allah yang bisa melindungi, hanya Allah yang bisa menahan penyakit, hanya Allah yang bisa mengangkat penyakit, hanya Allah. Tapi lewat benda ini, nah, itu jadinya syirik asghar, syirik kecil, karena dia masih meyakini hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat, tapi sebab yang dia lakukan bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni. Kalau dia sampai meyakini benda inilah yang mendatangkan manfaat dan mudarat, bukan lagi Allah, maka ini sudah syirik akbar, sudah mengeluarkan dari Islam. Ya, kalau keyakinan dia bukan lagi kepada Allah, tapi kepada benda ini, kepada kalung ini, kepada gelang ini, ya, sehingga kalau dia lupa dia bawa, ya, dia lupa bawa, ya, cincinnya misalnya atau gelangnya di perjalanan stres, ya, pusing, tidak tenang perjalanannya karena takut. Yang seperti ini dikhawatirkan keyakinannya bukan lagi kepada Allah tapi kepada benda ini, ya, karena kalau keyakinan dia kepada Allah, yakni dia meyakini benda ini hanya sekedar sebagai sebab, ya, syirik asghar betul, tapi selayaknya dia tidak akan sepanik itu kalau dia ketinggalan barangnya. Dia ketinggalan cincinnya, ketinggalan gelangnya, dia tidak akan sepanik itu. Kenapa? Dia yakin Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Benda ini hanyalah sebab, ya kan? Benda ini hanyalah sebab. Nah, masalahnya benda ini bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni. Itu syirik asghar. Sudah sampai sini? Maka ini butuh difahami kapan dia masuk dalam kategori syirik kecil dan kapan masuk dalam kategori syirik besar. Jadi ada dua orang, sama-sama dia kalungkan anaknya dengan benang, atau dia ikatkan dirinya dengan benang, atau misalnya dia gantung di rumahnya gantungan tertentu, ya, apapun bahannya, bagaimanapun cara pemakaiannya, ada dua orang yang melakukannya tapi hukumnya berbeda. Satunya dia syirik akbar, satunya syirik asghar. Apa perbedaannya? Padahal mereka sama-sama menggantung, ya, sama-sama menggantung, sama-sama mengikatkan benang, perbuatan tampilan luarnya sama persis, tidak ada bedanya. Tapi yang satunya syirik akbar, satunya syirik asghar. Apa bedanya? Yang syirik akbar ini karena dia meyakini bahwa manfaat dan mudarat itu di benda itu, bukan lagi di tangan Allah. Benda itu yang mendatangkan manfaat, benda itu yang melindungi, benda itu yang menyembuhkan penyakit, benda itu yang menahan gangguan jin, ya, benang ini yang menghalangi gangguan setan dari anak saya. Dia meyakini bendanya yang melakukan. Nah, ini syirik akbar. Adapun yang satu yang syirik asghar, dia mengatakan Allah yang melindungi anak saya, Allah yang melindungi anak saya dari jin, dari setan, Allah yang mengangkat sakitnya saya, Allah yang melindungi rumah saya, Allah yang melindungi kendaraan saya gantung ini di sini supaya Allah melindungi kendaraan saya, supaya tidak ini, tidak itu. Allah pokoknya. Cuman benda ini nih, menggantung ini bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni, maka dia syirik asghar. Jelas? Berdasarkan kaidah yang sudah kita jelaskan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian sebelum menutup, apa hubungan bab ini dengan bab sebelumnya? Apa hubungan bab yang ketujuh ini dengan bab yang keenam? Bab yang keenam
tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Bab ini termasuk kesyirikan, menggantung ini dan itu, memakai ini dan itu untuk menolak bala atau mengangkatnya. Apa hubungan bab ini dengan bab sebelumnya? Jelas sekali beliau sudah kasih kata kuncinya bahwa bab ini adalah syarah, penjelasan dari bab ke-6. Yaitu apa? Bab ini merupakan penjelas dari tafsir tauhid. Hubungannya adalah bahwa termasuk di antara penafsiran tauhid, di antara penafsiran la ilaha illallah, kita wajib meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolak apa? Menolak mudarat dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ini di antara tafsir tauhid. Jadi hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, kita katakan bahwa di antara tafsir tauhid, di antara tafsir la ilaha illallah adalah kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolak mudarat, yang mengangkat mudarat, yang mendatangkan manfaat melalui cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, yaitu cara yang syar'i dan cara yang kauni. Itu tafsir tauhid. Ya. Maka tauhid yang benar adalah tauhid yang menggabungkan antara zahir dan batin. Ya, batinnya meyakini hanya Allah taala yang bisa mengangkat yang bisa mendatangkan manfaat dan mengangkat mudarat. Itu batinnya, sementara zahirnya dia melakukan sebab-sebab yang syar'i dan sebab-sebab yang kauni. Maka hatinya bertauhid, anggota tubuhnya juga bertauhid. Batinnya bertauhid, zahirnya pun bertauhid. Karena dia hanya melakukan sebab-sebab yang sesuai dengan syariat dan juga sesuai dengan apa? Sesuai dengan kauni. Nah, wallahu taala alam bisawab. Dalil-dalil dalam masalah ini kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.